kesempurnaan setiap manusia. Itu dengan dua hal. Permintaan yang indah, permintaan yang besar, dalam bidang agama. Yang perlu ditanyakan, ambisimu apa? Untuk apa selama ini kau belajar? Lisan kita mudah mengatakan billahi ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya kamalu kulli insan, kesempurnaan setiap manusia, itu dengan dua hal. Ingat, dengan dua hal. Yang pertama, himmatun turaqih, semangat, ambisi yang mendorong dia untuk naik terus ke atas. Ada semangat. Yang kedua, wa ilmun yubassiruhu wa yahdi. Semangat aja nggak cukup, dia perlu ilmu agar semangat yang dia miliki itu bukan dia mendaki, capek, lelah, tapi ke jurang. Karena itu mungkin terjadi. Orang mendaki, dia merasa mendaki, tapi ke dalam jurang. Apa penyebabnya? Dia punya semangat, tapi nggak punya ilmu. Maka diperlukan ilmu yang memberikan pencerahan kepada dia, menerangi jalan dia, yang sedang dia jalanin. Dia mau kemana nih sekarang? Dia perlu ilmu dan perlu semangat. Kita kadangkala ilmu punya, semangat nggak ada. Jadi nggak sempurna. Oh, S1 perguruan tinggi agama, tapi ngelihat kelakuannya, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Ali Imran ayat 133. Nggak bisa ditampilkan, saudara? Bisa. 133. Surah Ali Imran ayat 133. Baik, ada yang mau baca di sana? Surah Ali Imran ayat 133. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Allah katakan wasari'u. Bersegeralah. Kita ngelihat orang yang berlomba-lomba, yang berlomba lari. Kalau ada seorang yang memiliki kekuatan, yang larinya kencang, tapi dia nggak mau lari, bisakah dia sampai ke garis finish? Mungkinkah dia jadi runner up, juara satu, runner atau apalah? Ketika dia memiliki kemampuan, tapi dia tidak punya semangat. Maka Allah katakan bersegeralah. Perlu adanya semangat untuk cepat-cepat. Ada orang yang loyo. Disuruh cepat-cepat, dia santai. Dikatakan ini sudah waktunya jalan. Ini udah adzan. Dia masih minum kopi, menikmatin kopinya. Allah katakan wasari'u. Menuju keampunan Allah, menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, perlu semangat, perlu ambisi. Kenapa sih orang-orang di pagi hari keluar dari rumahnya kerja? Karena dia punya ambisi, dia sedang mencari sesuatu, dia harus cepat. Dia tahu kalau dia telat dipotong gajinya.
Semangat itulah yang membuat dia cepat. Dia kalau telat macet jalannya. Semangat itu yang membuat dia sehingga takut nanti telat, macet, semuanya. Kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla, seluas langit dan bumi, lalu engkau gak punya semangat, gak bersungguh-sungguh. Nabi Yahya alaihissalam, coba dibaca di surat Maryam ayat 12. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam? Surat Maryam ayat 12. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Barakallahu fiik. Allah katakan khudhil kitaba biquwwah. Pelajari itu, ambil itu Taurat, kaji itu dengan kekuatan. Dengan sungguh-sungguh. Nggak main-main. Allah perintahkan seperti itu. Artinya bukan kita belajar ilmu, mengkaji benar-benar, tapi kemudian tidak mengamalkan. Kesungguhan mengkaji, kesungguhan belajar itu menuntut kita untuk mengamalkan dalam kehidupan ini. Sehingga tidak muncul orang beragama tapi loyo. Ketika orang ini beragama, belajar agama, ngerti agama, jadi semangat. Maka Allah katakan kepada Nabi Yahya alaihissalam, khudhil kitaba biquwwah. Ambil tuh dengan kekuatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan sebuah permohonan kepada salah seorang sahabat muda. Anak muda biasanya semangat. Dia juga masih bocah, masih remaja. Namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kata Rabi'ah bercerita tentang penawaran Nabi kepada diri dia. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Pernah suatu malam aku bermalam bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Malam hari itu ini Rabi'ah biasa melayani Rasul SAW. Kadang-kala dia tidur di depan pintu Nabi SAW. Pada suatu malam dia bawain tuh air wuduknya Nabi, keperluannya Nabi. Nabi melihat pelayanan yang diberikan oleh Rabi'ah begitu indahnya, begitu tulusnya dia melayani Rasul SAW dan membantunya. Maka Nabi ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah. Apa kata Nabi SAW? Sal Rabi'ah, mintalah sesuatu. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta untuk bersamamu di surga, menjadi temanmu, menjadi sahabatmu di surga. Permintaan yang indah, permintaan yang besar. Qala aw ghaira dzalik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah engkau mau minta sesuatu yang lain selain itu? Apalah urusan dunia ini itu? Qala huwa dzak ya Rasulullah. Enggak ada Nabi. Mau minta apa aku? Kalau kau minta urusan dunia, dunia itu akan berakhir. Tapi surga, kita semua, anak, antum, dan semua umat Islam, kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Jawabannya, iya, jelaslah. Siapa yang tidak mau masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Tapi apakah masuk surga dengan bersantai ria, loyo,
Antum lihat pekerja-pekerja yang loyo di PHK, dikeluarkan dari tempat kerjanya. Subhanallah, seperti itu jemaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kalau seperti itu, kalau engkau ingin bersamaku di surga, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku dalam rangka memberikan syafaat kepadamu untuk masuk surga bersamaku nantinya dengan banyak-banyak sujud. Semangat, nggak loyo. Jangan minta surga tidur-tiduran aja. Jangan minta surga nggak sabaran, nggak bersungguh-sungguh. Engkau minta surga, maka banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat, amal. Karena jangan sampai ilmu yang kita dapatkan, ya, hanya sekedar untuk menghiasi diri kita, untuk dapat gelar, untuk jadi ustadz. Hibati fillah,